Aduh, ini perpaduan yang pas, manis, pedas, gurih, dan juga otentik. Foodies, siapa bilang mie ayam enak adanya cuma di Jakarta Barat? Nih, ada mie gerobakan Hidden Gems kebanggaan warga Jaksel yang udah jualan hampir setengah abad. Wih. Tuh kalau yang legend-legend sih emang beda ya, baru juga buka yang antri udah membludak. Dahsyat Foodies. Coba deh dicek Van, apa sih yang bikin beda? Halo Foodies, lihat, ini telurnya kecil-kecil, tapi ini bukan telur puyuh, melainkan telur ayam muda atau uritan. Yap, selain racikan yang tokcer serta porsinya yang melimpah ruah, aneka pilihan topping yang menggiurkan bikin mie ayam yang satu ini punya nilai unik dibanding warung lainnya. Selain telur muda, masih ada yang lain nih Foodies. Selain ada telur ayam mudanya, ada juga ati ampela, terus ada cekernya juga. Wah, banyak banget ini, lengkap banget ya Pak ya. Yap, wajib banget pesan seporsi lengkap yang sudah termasuk bakso, telur ayam muda alias uritan, ati ampela plus ekstra ceker dan tulangan buat yang mau-mau aja ya. Tau nggak, nih Foodies, ternyata topping melimpah dan campur aduk kayak begini udah jadi pakem andalan sejak awal berjualan di tahun 70-an dulu loh. Ih, cocok banget ya Em. Yes, cuma ada di sini doang nih kayaknya ya. Seluruh topping disajikan dalam satu mangkok penuh berisi mie, ayam, dan bumbu dasarnya, yakni minyak bawang dan kecap. Yuk diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata ya. Ini harus cepet ya Pak De, karena udah banyak banget yang ngantri. Baru buka, udah langsung banyak yang nyerbu. Oke Deo, dengan kecepatan kilat, super duper to the flash banget dan beres itu Foodies. Seporsi mie ayam komplit, yamin dan kuah. Yummy. Oke. Foodies, ini yaminnya sama yang kuah udah siap, tinggal kita nikmatin. Udah ngiler banget. Pak De, kita tinggal makan Pak De ya. Silakan. Makasih banyak Pak De. Mau yamin atau kuah bebas dipilih sesuai selera. Tapi buat Foodies nih, Ovan rela kok icap-icip langsung keduanya. Biar pas di TKP nanti nggak tiba-tiba galau terus keinget ya deh. Malah nggak jadi pesen. Lo gimana sih ini konsepnya? Well, first thing first, kita cobain yang otentiknya dulu kali ya. Mie ayam yamin tanpa tambahan kuah. Manis dan juga ada rasa rempah-rempahnya. Ada ladanya juga berasa. Tipikal mie Jawa yang rasanya medok dan cenderung manis. Tanpa sambal pun sebenarnya udah oke punya nih Foodies. Tapi namanya juga warga pesen dua ya kan? 1/1000 nih ya yang makan mie ayam gak pakai sambal. Gak terkecuali Ovan nih Foodies. Perpaduan sambalnya itu nggak bikin rasanya itu hilang. Tetap berasa mie ayamnya yang manis juga. Gurih, pedas, namun seimbang dengan manis dari kecapnya. Approve yes? Nah, gimana nih soal toppingnya? Foodies yang nonton pasti udah penasaran kan? Gimana sih rasanya makan mie ayam pakai ati ampela dan uritan? Apalah bakalan cocok atau malah bikin lidah jadi bingung ya? Kita cobain. Mudah dimakan juga. Bumbunya tuh menyerap ke dalam ya. Bisa dilihat. Tuh dalamnya aja coklat-coklat juga. Artinya bumbunya meresap. Masih kuningnya semua ya. Hampir nggak ada putihnya ini. Rasanya sama kayak telur ayam pada umumnya. Cuman ini bedanya full kuningnya. Jangan salah Foodies, uritan termasuk bagian ayam yang lumayan susah dicari loh. Soalnya nggak semua ayam punya telur muda yang kandungan proteinnya tinggi. Rasanya juga lebih gurih ketimbang telur ayam yang sudah terbungkus cangkang. Hampir aja ceker dan tulangannya ke skip. Nggak boleh dianggurin ya kan Foodies? Bikin makan makin kenyang, makin nikmat. Aduh, ini perpaduan yang pas, manis, pedas, gurih, dan juga otentik. Next, Foodies yang gak terlalu suka mie ayam manis, pilihan mie kuah di sini dijamin pas deh nih. Sama-sama full dan juga berlimpah topping. Tapi ada tambahan kuah yang bikin rasanya jadi less sweet dan cenderung gurih. Tetap ya, racikan bumbu semur yang jadi kuncian toppingan itu berasa banget Foodies. Coba-coba. Uritan, ayam, jamur, terus masuk sayur, mie, dan atinya juga nih. Wih, fix pecah sih ini mah ya. Bener-bener puas banget ya, di mulut tuh rame rasanya. Ini sih pasti kenyang banget Foodies.
Satu porsi ini aja, nggak usah makan sampai malam. Foodies yang pengen cobain porsi lengkap kayak Ovan, inget ya, nggak boleh slow rest. Telat dikit nih bakalan maknya nih tuh gara-gara kehabisan. Gagal deh kan icip-icip mie ayam pakai aneka topping lazisnya. Ini mah definisi limited edition, soalnya tiap hari Pak Ade cuma sedia 150 porsi aja. Kamu siap-siap war mie ayam deh ya di sini mulai dari jam 10 pagi. Harganya udah pasti receh kok Foodies, mulai dari Rp18.000 buat mie ayam kosongan. Mau ekstra topping? Boleh banget dong, cukup tambah Rp2.000 aja per toppingnya, dijamin udah makan kayak sultan deh kamu. Dan rasanya lazis. Yang pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut, kita makan Foodies. Melipir dulu skuy ke pisang goreng Pak Cin yang ada di Grogol Petamburan nih Foodies. Ini tuh pisang goreng khas Pontianak. Banyak varian yang ditawarin di sini, mulai dari pisang goreng wijen yang kriuk-kriuk dan juga aromanya khas. Terus ada juga cempedak yang digoreng sampai kriuk tapi dalamnya tetap lembut. Cuman ya menu andalannya di sini tuh si gandasturi goreng Foodies. Foodies, gandasturi itu apa sih? Nah, aku juga nggak tahu, makanya tanya langsung sama kokonya kok. Gandasturi itu apa sih kok? Ini kue kacang hijau, jadi adonan kacang hijau gitu. Iya. Foodies, gandasturi itu adalah salah satu makanan khas Betawi yang jarang ditemuin sekarang loh. Padahal legendaris banget dan banyak yang doyan. Cara masaknya ini effort banget loh, nggak segampang kelihatannya. Jadi kacang hijaunya harus direbus dulu selama 3-5 jam sampai benar-benar lembut banget. Terus lanjut dihalusin dan dicampur sedikit gula buat rasa manisnya. Untuk adonannya ini pakai tepung tapioka dan ada racikan khususnya nih pasti ya yang bikin rasanya gak ada duanya tuh Foodies. Oh, teksturnya memang agak Iya. sedikit lumayan keras nih, makanya butuh waktu 3-4 jam ya kok? Iya. Kalau nggak dia bisa lembek ya? Lembek. Foodies, anyway, kamu salfok gak sih sama minyak goreng yang dipisah dua gitu? Jadi nih ya Foodies, di sini bukan goreng sembarang goreng. Buat goreng cempedak itu sengaja dipisah sama yang buat goreng gandasturi atau pisang goreng. Ini tuh supaya rasa, tekstur dan aromanya gak nyampur. Wah, mantap kan ya segitu effortnya demi para pelanggan. Nah ini apa udah jadi kok? Ini baru setengah matang, baru setengah jadi. Jadi Harus dia sekali berapa? lagi. 2 kali berarti? Dua kali penumpungan. Nah, Iya. gorengnya tetap sini lagi? Tetap situ lagi. Berarti ini tinggal nunggu kering dulu? Nggak usah langsung aja. Yes Foodies, jadi proses goreng gandasturi ini dilakukan 2 kali nih biar bagian luarnya crispy. Gak perlu nunggu lama kok, gak sampai 5 menit si gandasturinya udah matang dan siap banget buat disantap. Wah wanginya aja dibikin ngiler ya Foodies. Langsung aja ke let's go kita cobain yuk Diego biar Foodies juga makin pengen nih. Tuh lihat, teksturnya. Dipegang kayak gini tuh empuk Foodies. Tuh, cobain ya. Bismillah. Sumpah enak banget sih. Kacang hijaunya berasa banget, gulanya cukup pas. Ini luar biasa banget, rasanya tuh kayak 1000 rasa gitu dalamnya. Padahal untuk bisa dibilang adonannya nggak begitu banyak ya, tapi pas kita makan tuh rasanya tuh kayak berasa 1000 rasa, ngerti nggak? Foodies, gandasturi enaknya dimakan bareng sama teh hangat atau kopi hitam ya. Pas banget buat cemilan santuy. Kepo nggak sih harganya berapa? Cuman 5.000 aja loh satu buah kayak begini. Wah, worth to buy banget nih asli sih. Foodies, sesuai namanya pisang goreng Pak Cin. Jadi pastinya kita wajib coba primadonanya si pisang goreng varian wijen. Kalau biasanya wijen dipakai buat onde-onde, nah di sini tuh unik banget. Wijennya dipakai buat balutan pisang. Jadi setiap gigitan ada sensasi kriuk-kriuk nikmat. Ini juga adonan dalamnya benar-benar berasa banget, pas. Manisnya juga udah dapet dari si pisangnya. Dan tadi aku juga lihat sendiri cara pembuatannya, bener-bener semuanya itu nggak ada yang pakai bahan-bahan apalah gitu yang benar-benar ini pure. Ini bahannya tuh organik ya bahasanya. Ini enak banget beneran. Oh iya Foodies, pisang kepok ini didatangin langsung dari Pontianak loh. Jadi nggak cuma jual nama khas Pontianak aja ya. Wih bener-bener no kaleng-kaleng klub ini mah. Dan yang paling penting, Koko Irfan nggak pelit banget sama wijen tuh lihat. Banyak banget.
Kita hitung kali ya? Nggak usah. Terlalu banyak nih ini. Ukuran pisangnya juga pas banget, nggak kekecilan, enak banget deh buat dimakan sendiri atau dibagi-bagi sama teman. Nah, kalau yang ini dijualnya per box ya foodies, harganya 25.000 aja. Dan ini isinya bejibun loh guys. Oke deh, last but not least, jangan sampai ketinggalan cempedak goreng yang juga bikin ngiler banget nih foodies. Beda sama nangka, cempedak punya aroma yang lebih menyengat dan dagingnya lebih lembut. Sedangkan nangka, teksturnya lebih kenyal, aromanya juga nggak sekuat cempedak, dan rasanya cenderung manis-manis segar. Cuci-cuci pakai bedak cempedak. Ya, nah ini kita cobain dulu ya. Rasanya gimana sih? Oh, wow. Ini favorit sih. Ini benar-benar banyak banget loh cempedaknya. Dan menurutku juga untuk penggorengannya juga cukup ya. Dia agak-agak sedikit warna-warna coklatan gitu. Dia nggak nih dan apa ya bisa dibilang ya untuk minyaknya juga setelah dimakan tuh juga nggak yang banyak banget karena dia bener-bener taruh di situ tuh kayak minyak gorengnya tuh tumpah ke bawah. Nih. Tenang aja ya buat foodies yang khawatir sama minyak berlebih, di sini semuanya langsung ditirisin dulu kok. Sama kayak pisang goreng ya, cempedak ini juga dijual per box mulai dari 20 ribuan per box atau per 300 gram tergantung maunya seberapa banyak ya. Nah, buat foodies di rumah yang penasaran apalagi di daerah di Jakarta Barat, kalian tuh bisa langsung ke daerah Grogol di Petamburan karena ini jujur otentik banget sih menurutku untuk pisang gorengnya, cempedaknya, sama ini nih yang menu andalan mereka tuh, Gandas Turi. Foodies langsung tancap gas geng aja ya ke pisang goreng Pak Cin. Buka dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore nih. Jadi buat yang berangkat kerja, berangkat sekolah, atau mungkin nganterin anak sekolah bisa banget cus mampir dulu buat jajan camilan manis yang lazis ini. Oh iya, pas pulang kerja buat santai sore juga cocok banget loh, iya kan? Cus, jangan lupa ya sebelum ke rumah mampir beli di sini kali ya. Oke foodies, ini makan receh. Menu receh, tapi rasanya nggak receh. Foodies paling nggak bisa cuek deh ya kalau ada yang rame-rame. Itu artinya nih pertanda baik buat para kita pemuja kuliner ya nggak sih? Setelah bareng sama Boy Harsha, kita sat-sat yuk meluncur ke daerah Pamulang buat kepoin Samsat Bang Rodai. Foodies, ini enak banget foodies. Aku sekarang lagi ada di Sambal Setan Bang Rodai. Ini viral banget di daerah Pamulang. Langsung sama Bang Rodai sendiri nih. Bang Rodai, bisa jelasin gak ini sambal apa nih? Ini sambal cabai hijau, sambal cabai merah. Sambal dadak. Iya, Ini sambal dadak. namanya sambal dadak. Sambal Dari aromanya pedes banget ini. Ini sambal setan. Iya. Sambal setan Bang Rodai. Ini habis ini diapain lagi? Habis ini kita kasih bumbu Oh, diulek lagi. oke. Jadi ini tuang ke sini. Tuang. Oke, kita tuang ya Mas Rodai ya. Iya. Gas bang, langsung kita geber aja nih ulekannya ya. Bumbunya simpel aja nih foodies, ada gula, terasi, garam, dan juga penyedap rasa. Kira-kira Boy sanggup nggak tuh yang ngulek sambal segitu banyak? Cobeknya aja segede gaban foodies. Wah, ulek terus foodies. Aduk dulu bang. Duh, saya udah ngelihatnya udah ngiler banget foodies. Udah langsung berair saya langsung. Tambah lagi penyedap rasanya. Oh, ini gula ya? Iya. Ya, taruh Bang. Saya ulek ya Bang, izin ya Bang. Nah ini dia nih kuncian yang bikin sambal setan Bang Rodai nampol pedesnya. Oh iya foodies, kasihkan ngomongin sambal malah hampir lupa sama menu lauk yang ada di warung makannya Bang Rodai nih. Ada macam-macam ikan, sate-satean, udang, telur puyuh, teri medan, cumi asin, ikan pedak, dan aneka macam tumis-tumisan. Tapi kayaknya dari semua menu ini saya tertarik nih sama sayur-sayuran ini Bang. Ini ada sayur apa ya Bang? Ini tumisan. Tumis apa? Tumis genjer. Tumis jengger, terus Ya. ini apa Bang? Tumis kembang pepaya. Oke, dan ini? Ada tumis pare. Oke, oke. Tumis jamur. Dan ini oncom. Tumis oncom, ceker mercon. Oke, oke. Saya mau coba dong Bang yang tumis Wah, Bang. boleh.
Wadidaw, tumisnya juga bukan yang B aja ya. Tuh ada genjer, bunga pepaya, jamur, dan juga pare, foodies. Ini pare. Ini pare. Saya nanam pare sehektar, bapak saya pahit semua rasanya. Itu kenapa tuh? Ini nggak ada yang manis pare. Oh ini manis. Ini nggak manis. Ini nggak pahit. Nggak pahit. Ini manis. nggak Ini terlalu. spesial nih. Berarti ada Iya, racikan sendiri ya bang Tapi ya. saya bikin nggak pahit Oke, buat lanjut. Anda. Ah, saya aja nih ya Bang Rodai, emang ada ya pare yang manis? Kayaknya yang manis cuma kenangan mantan terindah nggak sih? Aduh, dalam ya foodies. Nah, daripada bingung pilih tumis yang mana, gimana kalau kita pesan semuanya aja? Dan voila, ini dia sajian serba tumis lengkap dengan 3 jenis sambalnya. Ada sambal dedek, sambal bawang, dan sambal goreng. Kita absen dari sambal dadak yang tadi kamu ulek tuh, kayaknya oke tuh boy. Dari warnanya aja udah ketahuan nih foodie, sambal ini tuh banyakan pakai rawit setan. Idih, gimana pedesnya ya? Apa seserem kayak ketemu setan? Ya ampun. Ya udah sih, jangan nanggung, kita cocok lo ke sambalnya aja yuk yang banyak nih boy. Sambalnya pedes banget. Terus segar karena tadi dia diiris, dilumurin sama si jeruk limonya. Enak banget. Pakai lalap sekarang. Pokoknya sambalnya enak banget. Kan dia sambal dadak itu sambal mentah ya. Dia pakai tomat seger. Aku sih suka pecinta pedes ya. Jadi aku nggak takut untuk naruh lagi sambal. Sambalnya mantap. Makin mantap lagi kalau disantap bareng sama tumis bunga pepaya dan teri. Foodies tahu kan gimana pahitnya bunga pepaya? Tapi nih kalau ketemu sama teri medan yang asin, ditambah bumbu tumis yang agak manis pedas, ternyata rasanya mantap foodies. Iya, cucuk meong loh, jadi kayak ada sensasi pahit-pahit asin gimana gitu. Ini tuh rasanya unik banget foodies. Karena nggak semua makanan tuh tentang manis dan asin. Kadang tuh pahit juga enak banget. Dengan rasa si asinnya dari teri, jadi pas banget. Jadi semua rasanya tuh bercampur aduk di dalam mulut tuh enak. Next, kita icip sambal yang mana lagi nih ya? Next, kita cobain si sambal bawang. Ini sambal bawang. Loh, rawit semua isinya. Sama tumis genjer. Ini favorit juga di sini. Wanginya wangi banget foodies. Enak banget foodies. Sayurnya pas kayak sayur kangkung gitu, tapi ini genjer. Ditambah si sambal bawangnya, rawitnya tuh enak banget, seger. Yang bikin para pecinta sambal bawang terkangen-kangen tuh ini nih foodies. Siraman minyak panasnya itu bikin cita rasa pedas si rawitnya tuh makin kuat. Tapi sensasi pedasnya nggak bikin lidah sakit kepedesan. Soalnya ada tumis genjer yang gurih-gurih manis dan bikin rasanya jadi balance. Nah, kalau tumis pare jamur dan sambal gorengnya, apa kabar nih? Enak. Bener, sambalnya nggak terlalu pedas. Dan seperti si bunga paya tadi, rasanya unik. Dari asin, pahit itu masih ditoleransi, masih bisa dimakan, masih bisa dirasain, dinikmatin. Plus sambalnya juga gurih banget, sambal gorengnya. Di warung sambal setan Bang Rodai, setiap sambal punya fansnya masing-masing. Dan sambal dadak adalah pemegang tahta tertinggi di sini foodies. Si sambal dadak ini favorit aku karena pedes banget. Buat pecinta pedes, ini pesen yang ini. Yang kedua ini sambal gorengnya, karena nggak terlalu pedas, tapi dia gurih aja gitu. Surprisingly kalau dicampur pakai nasi tuh enak banget. Yang ketiga ini sambal bawang, ini enak juga. Semuanya pas deh pokoknya. Tapi kalau misalkan untuk ditanya nomor 1, aku suka ini.
Oh iya foodies, ada menu unik lain nih. Kan biasanya yang dipecak tuh ikan ya, tapi di sini ada pecak jengkol. Waduh, para pecinta jengkol, mana nih suaranya? Pengen kan? Rasanya unik. Kayak jengkol pada umumnya. Tapi yang bikin dia spesial tuh kuahnya, karena kuahnya gurih banget dan asin. Ini pas. Kalau dipakai nasi enak banget. Dan paling penting jengkolnya empuk. Nah yang paling bontot ini juga wajib kalian pesen kalau pengen menu ala-ala seafood. Paduan kerang dan kikilnya aja tuh udah unik, apalagi ditambah pakai saus padang. Wih, lazisnya no debat ya. Enak banget pedes. Tahu kan saus padang itu yang enak itu? Si kerangnya enak banget. Nggak bau amis, dan pedes, lumayan pedes. Enak banget. So gimana foodies? Udah nggak tahan pengen buru-buru icip? Yuk gas kan? Kalian langsung cari aja ya alamat yang di Sambal Setan Bang Rodai di Jalan Permai Raya, Pamulang Barat di Tangerang Selatan. Bukanya dari jam 5 sore. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Enak pedes. Enak banget. Tekstur lidahnya ini empuk banget. Udah gitu, sensasinya ini rasa yang keluar nih dari sini adalah yang pasti karena dia tadi memang pakai kecap, ada manis-manis dari kecapnya, gurih-gurih dari bawang-bawangannya. Foodies, banyak yang bilang makan bistik di sini tuh ya bikin mood jadi happy banget. Yang tadinya galau langsung sumringah deh tuh, nggak mau berhenti makan sampai ludes. Foodies, ini definisi lidah tidak bertulang. Ucapan, pokoknya gitulah Foodies. Nah ini luar biasa Foodies. Aku sekarang lagi ada di Solo, yang pasti sekarang lagi ada di namanya Bestik Pak Darmo. Bener ya Pak ya? Ini dengan Pak Darmonya langsung. Ini ya, tuh lihat nih. Ini bestik yang nama bestik pakai lidah. Bukan besti-besti yang ada di mana-mana itu ya. Ini bestik pakai K ya Pak ya. Varian elek-elekan alias pangkal lidah sapi menjadi yang paling favorit. Tapi tenang, ada sekitar 10 varian menu bistik yang bisa kamu pilih kok foodies, seperti bistik daging, bistik brutu, jeroan, serta bistik ayam. Bestek itu asmal kan masakan dari Belanda. Belanda. Bestek kan. Oh itu kan harusnya Belanda steak ya. Tapi karena Jawa namanya bestek gitu. oh sebenarnya mau ngomong beef stick. Cuman karena ini Jawa jadinya bestik. Dibuatnya dadakan setiap ada pesanan di foodies, jadi pasti sajikan masih ngebul-ngebul gitu loh. Mantep ya. Makan bistik ini emang nggak boleh dipendam lama, kurang nampol. Jadi kalau bisa makan di tempat aja, ya udah, mantapkan lah biar lebih jos. Sekarang lelean tuh lidah goreng tapi yang lelean yang pangkal. Oh yang lelean itu pangkal, paling pangkalnya ini ya. Iya, itu banyak. Emang beda Pak? Beda. Rasanya juga beda? Rasanya jauh lebih enak. Oh jauh lebih enak lelean? Iya. Oh berarti lelean itu pangkal, lidah, bagian pangkal, bagian belakang berarti? Iya, bagian tenggorokan itu. Oh yang bener-bener deket sama tenggorokan. Bagian lidah sapinya ini super besar banget ya San. Cus bantuin bapaknya masak dulu dong biar nggak lama nunggu kamu. Daging masuk, tuh kan. Tangan bapaknya itu ya memang udah terampil. Nih, Masuk, itu apa Pak? Bawang? bawang bombay. Bawang bombay. Ini dikasih tomat nih, Dikasih tomat. biar seger. Oh. Nah, rasanya biar ini. Ini biasanya kan kalau kayak begini nih, kayaknya dari tadi saya perhatiin rame banget orang yang datang Pak. Iya, Bolak-balik, iya. bolak-balik. Sehari itu bisa habis berapa lidah sapi Pak? Biasanya paling enggak ya 5 sampai 6. Lihat mas-masnya masak udah kelihatan expert tingkat dewa ya foodies. Meski bumbu tiap masakan berbeda, masih udah hafal loh. Wajar sih karyawan di sini tuh udah kerja belasan tahun. Jadi merem aja kayak juga bisa tuh foodies. Itu apa Pak? Ini bumbu yang bumbu khasnya di bestek ini. Dia kayak bawang goreng, saya boleh angkat ya Pak ya? Boleh, Saya boleh angkat ya, maaf ya Pak. Tuh, foodies bisa lihat ini kayak bawang goreng gitu. Ya. Saya boleh nyicipin gitu aja nggak sih Pak? Boleh. Boleh Pak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
Pahit ya. Oh iya. Ini bawang goreng, Iya. tapi dia kayak agak lebih pahit sedikit. Pahit, betul. Oh, bener. Tapi justru itu kayaknya yang bikin sedapnya ya Pak ya? Iya, iya. Luar biasa. Ini tuh bawang goreng yang digoreng garing, jadi ada rasa pahit-pahitnya gitu. Kalau bumbunya udah lengkap di wajan, kudu dioseng-oseng dengan cepat dan sigap. Nggak boleh lama-lama nih osengnya, paling cukup 2-3 menit aja. Sumber Bistik Pak Darmo ini masuk kategori kuliner malam ya foodies, mulai buka dari jam 5 sore hingga jam 11 malam. Selalu rame loh, jadi kalau nggak mau zong nih, cus langsung datang aja pas jam all buka ya foodies. Jare lu ngomong setelo Arab seulan raono pamitmu udah foodies. Bapak terima kasih banyak. Thank you. Tepuk tangan dong. Ada beribu-ribu orang di sini. Oke Bapak, terima kasih. Makasih banyak Bapak. Foodies kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat kuahnya ya. Tekstur lidahnya ini empuk banget. Udah gitu, sensasinya ini rasa yang keluar nih dari sini adalah yang pasti karena dia tadi memang pakai kecap, ada manis-manis dari kecapnya, gurih-gurih dari bawang-bawangannya. Ternyata lidah sapi itu beneran terbukti endul foodies, dijadikan isian bistik lazisnya itu 2 kali lipat. Apalagi kuahnya yang manis asin dan juga sedikit pedas. Duh bikin petangunya Bistik ya, sama beef stick ya kan. Kalau beef stick dia kuahnya creamy. Sedangkan kalau bistik buatan Jawa, nah kayak gini dia. Kuahnya lebih encer, tapi tetap creamy. Ya, tapi nggak se-creamy kalau kita makan beef stick, ya kan? Kalau kita makan steak. Ini juga karena dia ada tomat-tomatnya gitu. Jadi itu bikin sensasi ada seger-segernya gitu, ada sedikit asam tapi sedikit banget. Itu yang bikin dia kayak ada sensasi seger-segernya gitu. Makanya ini bener-bener ini lazis banget foodies. Kalian kalau ke Solo wajib cobain ini. Semua elemen dari bistik ini semuanya menggugah selera ya. Baik kuah dan isian bistiknya benar-benar kelop banget rasanya di lidah. Kalau tadi tekstur lidah sapinya kan aku empuk banget ya. Ini tapi memang beda. Kalau tadi itu berkuah, kalau ini lebih digoreng. Jadi dia lebih garing. Dan ini kayaknya ada bawang-bawangannya gitu ya gorengnya ya foodies ya. Ini kita cobain sekarang ini. Bener dong. Bener kata Pak Darmo. Bener kata Bapak. Jadi ini foodies. Rasanya itu lebih gurih daripada lidah, ya kan? Kalau lidah itu digoreng, dia itu seratnya itu masih empuk gitu kan, lebih lembek gitu ya. Kalau yang pangkal lidahnya ini, dia itu seratnya itu lebih kayak mirip daging tapi lebih empuk daripada dagingnya sendiri. Wah, elek-elekan di mix nasi putih anget aja kayaknya udah endul ya San. Apalagi kalau dicoel sama sambal dikit tuh, juara ini mah. So, kalau foodies kepengen merasakan perpaduan rasa kelas internasional dan rasa lokal, bisa banget nih langsung gas ngeng aja ya ke Sumber Bistik Pak Darmo di Solo. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.